Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena program televisi, bisnis, ataupun kehidupan pribadinya, melainkan karena namanya disebut dalam sebuah persidangan kasus dugaan suap yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Raffi Ahmad terlibat atau hanya sekadar disebut dalam kesaksian persidangan? Simak terus video ini sampai selesai karena ada beberapa fakta yang mungkin belum banyak diketahui publik. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar artis Indonesia maupun dunia. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Belakangan ini publik dihebohkan dengan munculnya nama Raffi Ahmad dalam persidangan kasus dugaan suap yang berkaitan dengan impor barang. Nama suami Nagita Slavina tersebut disebut oleh salah satu saksi dalam persidangan. Menurut keterangan yang beredar, Raffi disebut pernah menggunakan jasa pengiriman barang dari luar negeri melalui sebuah perusahaan logistik yang sedang menjadi sorotan dalam perkara tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, penyebutan nama seseorang dalam persidangan bukan berarti orang tersebut terlibat dalam tindak pidana. Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka maupun tuduhan hukum terhadap Raffi Ahmad dalam perkara tersebut. Meski demikian, karena Raffi merupakan salah satu figur publik terbesar di Indonesia, kemunculan namanya langsung memancing berbagai reaksi dari masyarakat. Media sosial pun ramai membahas kabar ini. Ada yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Ada pula yang meminta publik menunggu proses hukum berjalan sebelum mengambil kesimpulan. Di sisi lain, banyak penggemar Raffi Ahmad yang memberikan dukungan dan meminta masyarakat tidak langsung menghakimi. Menanggapi ramainya pemberitaan, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi. Ia membantah keterlibatan dalam kasus suap yang sedang diperiksa tersebut. Menurut Raffi, dirinya tidak memiliki hubungan bisnis ataupun keterkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Pernyataan ini kemudian menjadi perhatian publik. Sebagian orang menilai klarifikasi tersebut cukup jelas. Namun sebagian lainnya masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Sampai saat video ini dibuat, belum ada informasi resmi yang menyatakan bahwa Raffi Ahmad menjadi tersangka ataupun pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang menarik dari kasus ini bukan hanya soal Raffi Ahmad, tetapi bagaimana sebuah nama besar bisa langsung menjadi pusat perhatian ketika muncul dalam proses hukum. Di era media sosial seperti sekarang, satu potongan informasi bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, seringkali informasi yang beredar tidak disertai konteks yang lengkap. Akibatnya banyak orang langsung mengambil kesimpulan. Padahal dalam sistem hukum, setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi. Terutama jika informasi tersebut menyangkut reputasi seseorang. Kita perlu membedakan antara fakta yang sudah terbukti dengan dugaan yang masih dalam proses pemeriksaan. Karena jika salah memahami informasi, dampaknya bisa sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Jadi itulah perkembangan terbaru terkait munculnya nama Raffi Ahmad dalam persidangan kasus dugaan suap impor barang. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan hukum yang menyatakan Raffi Ahmad bersalah ataupun terlibat dalam tindak pidana tersebut. Publik tentu berharap agar seluruh proses hukum berjalan transparan dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kemunculan nama seorang artis dalam persidangan otomatis membuat publik curiga? Atau sebaiknya kita menunggu hasil penyelidikan resmi terlebih dahulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan informasi secara utuh dan berimbang. Sampai jumpa di video berikutnya.